Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Tommy Unlimited yang dirilis pada tahun 2011. Film ini mengisahkan kehidupan seorang gadis remaja yang meninggal dunia karena kecelakaan bangunan. Dan arwahnya dirasuki oleh iblis jahat yang menyerupai wujud dari gadis remaja tersebut. Seolah-olah gadis itu bangkit kembali dari kuburnya setelah 1 tahun kematiannya. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film ini dibuka dengan menampilkan seorang gadis remaja yang masih memakai seragam sekolah. Gadis itu bernama Tsukiko Izumikawa dan juga satu orang temannya yang rambutnya dikuncir bernama Yoshi. Tsukiko terlihat tengah fokus memfoto-foto objek yang dia rasa bagus untuk diabadikan. Karena Tsukiko sendiri merupakan anggota klub fotografi. Ditemani oleh Yoshi sahabatnya, di sana juga Tsukiko tidak sengaja bertemu dengan kakak tirinya yang bernama Tommy. Tommy terlihat sedang mengobrol dengan salah seorang pria yang merupakan anggota klub judo di sekolahnya. Usut punya usut, ternyata Tsukiko ini diduga menyukai Toshio, tapi sepertinya cinta Tsukiko bertepuk sebelah tangan. Pasalnya Toshio terlihat menyukai Tommy daripada dirinya. Dengan langkah gontai dan ekspresi gugup, Tsukiko memberanikan diri untuk menghampiri kakaknya itu. Tsukiko yang refleks langsung berinisiatif untuk mengambil foto dari kakaknya. Sementara Tommy sendiri berpose layaknya model sambil berjalan mundur lenggak-lenggok. Tidak lama kemudian terdengar suara benda jatuh dari atas gedung. Tsukiko yang berdiri di depan kejadian begitu terkejut sehingga kamera yang dia genggam terjatuh dan tidak sengaja memotret tubuh Tommy. Semuanya terkejut akan peristiwa mengerikan itu, terlebih mayat Tommy mengeluarkan darah yang banyak dari bola matanya. Scene selanjutnya, Tsukiko terbangun dari tidur. Rupanya dia baru saja bermimpi buruk mengenai peristiwa kematian kakaknya yang terjadi pada 1 tahun yang lalu. Dan hari itu juga bertepatan dengan ulang tahun Tommy, yang dimana keluarganya merayakan hari ulang tahun Tommy. Tidak lupa kue ulang tahun yang dihadapkan tepat di depan foto Tommy. Kemudian Tsukiko mendapatkan suatu panggilan dari sahabatnya yaitu Yoshi, yang dimana Yoshi memberitahukan Tsukiko bahwa Toshio membutuhkan bantuannya untuk memfoto dirinya guna kebutuhan di koran mahasiswa. Tidak lama terdengar suara ketukan pintu. Tsukiko pun membuka pintu itu dengan ragu-ragu dan tiba-tiba orang tuanya pun sontak bahagia dan menyambut kedatangan putrinya yang telah tiada 1 tahun itu. Mereka menutup mata dan telinga dari kenyataan bahwa Tommy sudah tiada 1 tahun lalu dan tidak mau mencari tahu kenapa Tommy bisa kembali hidup dengan masih memakai seragam sekolah. Kemudian di sini tingkahnya Tommy terlihat begitu aneh. Singkat cerita, pada malam hari, Tommy terlihat sedang membersihkan dirinya dan berendam di dalam bathtub. Tsukiko pun memperhatikan tubuh Tommy secara diam-diam di balik pintu kamar mandi.
Kemudian pada keesokan harinya, pada saat Sukiko akan makan bersama, dirinya dikejutkan oleh pemandangan yang sangat menjijikan dan menyeramkan. Ayahnya sendiri menjilati setiap helai rambutnya Tommy pada saat Tommy sedang makan. Tommy sendiri terlihat tenang dan santai sambil menikmati makanannya. Setelah itu, Sukiko menyadarkan ayahnya. Alih-alih tersadar, ayahnya jadi memarahi dirinya. Tidak hanya sampai di situ, ibunya terlihat sedang membakar potongan foto-foto kebersamaannya dengan keluarganya, termasuk di dalam foto itu pastinya ada foto Tommy. Sukiko yang melihat hal tersebut langsung bereaksi kepada ibunya. Kemudian ibunya berkata bahwa semua ini atas dasar keinginannya Tommy. Sukiko yang marah kepada Tommy pun akhirnya berebut foto dengan Tommy hingga Tommy yang kalah menjadi terdorong ke belakang. Ayahnya yang melihat Tommy disakiti oleh Sukiko menjadi tidak terima dan kemudian menghukum Sukiko. Selain menampar, ayahnya kini menghukum Sukiko dengan cara mencambuknya hingga lemah. Ibu dan ayahnya terlihat seperti orang yang sedang dikuasai oleh sihir dan dengan teganya menyiksa Sukiko. Scene selanjutnya, setelah Tommy melepaskan tali ikatan pada tangan Sukiko, Tommy menyadarkan Sukiko dan memerintahkannya untuk segera pergi membersihkan badan dan mandi. Entah mantra apa yang dimiliki oleh Tommy, akhirnya Sukiko menuruti perintah Tommy. Di dalam kamar mandi, pada saat Sukiko sedang berendam, tiba-tiba Tommy datang dan ikut bergabung dengan Sukiko untuk berendam. Tidak lama kemudian, Tommy mulai bertingkah aneh dan mencium Sukiko. Sukiko yang sadar langsung bergegas akan keluar dari kamar mandi, namun hal itu dicegah oleh Tommy, yang dimana Tommy menampilkan wujud aslinya. Atas kejadian mengerikan itu, Sukiko berlari ke arah orang tuanya, tapi lagi-lagi orang tuanya tidak mempercayai ucapan Sukiko. Sehingga Sukiko disiksa kembali oleh ayahnya dengan menampar pipinya Sukiko berulang kali. Singkat cerita, pada malam hari Tommy berniat akan pergi dari rumah karena dia muak dengan Sukiko yang tidak menyambut kedatangannya dengan baik. Ayahnya pun berusaha membujuknya untuk tetap tinggal, tapi sang ayah kini sudah murka karena tidak bisa menahan Tommy untuk tidak pergi dari rumahnya. Akhirnya ayahnya membunuh Tommy dengan brutal tepat di depan istrinya dan Sukiko. Setelah membunuh Tommy, ayahnya meminta bantuan kepada istri dan juga Sukiko untuk membersihkan mayatnya Tommy. Kepala Tommy sudah terlepas dari bagian tubuh lainnya karena ayahnya menusuk-nusukkan pisau tepat di bagian lehernya Tommy. Di sini, ayahnya sempat berkata bahwa dirinya tidak sadar melakukan hal itu karena perintah dari suara yang terus berputar di kepalanya. Jadi bisa kita duga itu adalah ulah sihir dari iblis yang menyerupai Tommy. Ya, jadi penampakannya seperti kuyang lah ya, kalau di Indonesia kurang lebih seperti itu guys. Kemudian pada keesokan harinya, setelah keluarga itu kelelahan membersihkan mayat Tommy, Sukiko pun meminta izin untuk pergi ke sekolahan karena ada sesi pemotretan juga. Ibunya pun berinisiatif untuk menyiapkan bekal makanan seperti biasa. Tanpa sengaja, bagian kulit tubuhnya Tommy jatuh dari rambut ibunya dan masuk tertimbun di dalam bekal makanan milik Sukiko. Singkat cerita, Sukiko sudah berada di sekolahan dan betapa terkejutnya Sukiko melihat wujud kakaknya kembali hidup
dalam diri wanita yang diduga adalah murid baru di sekolah itu, dan identitasnya pun sama seperti kakaknya, yaitu Tomi Hiragi. Kemudian pada jam istirahat, Tsukiko pun pergi ke laboratorium bersama dengan Yoshi. Dengan membawa bekal makanan masing-masing, mereka berniat akan makan bersama di ruangan itu. Tapi betapa terkejutnya Tsukiko melihat bekal makanannya berubah menjadi wajah Tomi dengan bagian kecil-kecil. Tsukiko pun berlari dan berniat akan membuangnya di tempat sampah. Tsukiko pun kemudian pergi ke dalam kelas. Sementara itu Yoshi yang mengikuti Tsukiko seketika terhipnotis oleh iblis Tomi. Dan benar saja Yoshi masuk ke dalam tempat pembuangan sampah, dan tidak lama Yoshi pun diserang oleh iblis Tomi. Setelah itu, Tsukiko bertemu dengan Toshio karena sebelumnya mereka sudah janjian akan melakukan sesi pemotretan. Tanpa mereka sadari, iblis Tomi sedang memperhatikan gerak-gerik mereka berdua. Sesi latihan judo pun dimulai. Terlihat Toshio memperkenalkan Tsukiko kepada anggota judo lainnya, karena Tsukiko akan memotret mereka semua pada saat sedang berlatih judo. Siapa sangka Tomi datang ke tempat latihan judo dan membuat Tsukiko ketakutan serta Toshio yang terkejut karena Tomi kembali hidup. Tidak hanya itu, Tomi pun menantang murid-murid judo untuk bertarung dengannya. Kemudian selesai acara tersebut, Tsukiko memberanikan diri untuk menegur Tomi karena dia pikir kalau Tomi adalah kakaknya. Ternyata dugaan Tsukiko salah. Selain itu, Tsukiko memerintahkan Tomi untuk tidak mendekati Toshio. Kemudian scene beralih ke rumahnya keluarga Tsukiko, yang dimana kini kepala dari Tomi hidup kembali dan memerintahkan ayahnya untuk membunuh ibunya. Singkat cerita, pada malam hari, Tsukiko baru saja tiba di rumahnya. Melihat sang ayah yang seperti orang aneh, lantas dirinya bertanya mengenai keberadaan ibunya. Dan benar saja, ternyata ayahnya mengaku sudah membunuh ibunya Tsukiko dan dikuburkan di suatu gunung. Scene selanjutnya di sini terlihat sangat aneh, yang dimana sang ayah menyuapi kuyangnya si Tomi, dan tidak hanya itu, kuyang Tomi memerintahkan ayahnya untuk memutilasi tubuh ibunya yang ternyata tidak dikuburkan di gunung, melainkan dibunuh dengan mengikat lehernya menggunakan tali kabel dan disembunyikan di dalam gudang. Keesokan harinya saat di sekolah, Tsukiko harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kini pria yang dia sukai telah menjauhinya karena ulah Tomi si murid baru yang menyerupai wujud kakaknya itu. Tsukiko yang kecewa pun berlari ke arah ruangan percetakan foto. Dirinya tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Yoshi. Kemudian Tsukiko dengan Yoshi pun berdebat dan tidak sengaja Yoshi terjatuh. Sehingga dengan begitu Yoshi langsung mengenalkan teman barunya kepada Tsukiko karena mereka sudah tidak bisa berteman baik lagi. Seketika monster Yoshi menyerang Tsukiko dan mengejarnya. Tsukiko pun pergi mencari keberadaan Toshio dan pergi ke ruangan anak-anak judo. Setelah mendapati informasi dari para anak judo,
Sukiko pun langsung berlari ke ruangan yang diduga adalah tempat Toshio dan Tommy berada. Sementara itu, monster Yoshi kini akan dihabisi oleh para anak judo yang telah terkena sihir dari iblis Tommy. Di sisi lain, Sukiko mendapati Toshio di ruangan gelap sepi, tengah menghabisi Tommy si murid baru dengan cara yang sama seperti ayahnya ketika menghabisi Tommy sebelumnya. Melihat hal itu, Sukiko pun mencoba untuk menarik paksa Toshio, tapi hasilnya sia-sia. Sepertinya iblis Tommy kembali hidup dan memperdayai Toshio untuk bercumbu tepat di depannya. Sukiko pun menjadi frustasi dan menangis. Kemudian dengan emosi, Sukiko menghabisi Toshio secara brutal dengan cara yang sama seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya dan Toshio sebelumnya. Setelah menghabisi Toshio, Sukiko pun kemudian menghabisi iblis dari Tommy. Tapi ketegangan lainnya masih berlanjut. Ternyata mayat kepala buntung milik Yoshi hidup kembali dan mengejar Sukiko. Dengan buru-buru, Sukiko masuk dan bersembunyi di dalam salah satu ruangan yang ada di sekolahnya. Tapi di dalam ruangan itu, Sukiko mendapati kepala kuyang milik iblis Tommy. Kemudian kepala kuyang itu berubah bentuk. Kini dirinya memiliki tubuh berbentuk seperti serabutan akar yang terdiri dari beberapa potongan kepala kecil. Di waktu yang bersamaan, Sukiko didatangi oleh beberapa iblis jelmaan dari Tommy dan juga Yoshi, kemudian mengepungnya. Ternyata peristiwa menyeramkan itu semuanya hanyalah mimpi belaka. Buktinya pada saat Sukiko terbangun, dirinya mendapati kedua orang tuanya terlihat baik-baik saja. Untuk sejenak, Sukiko menceritakan mimpi mengenai kakaknya yang tewas dalam insiden kecelakaan proyek pembangunan. Tapi di sini terkuak fakta bahwa Sukiko adalah anak tunggal. Ternyata kita lagi di prank guys. Kemudian di scene selanjutnya, seketika ruangan rumahnya berubah menjadi menyeramkan. Ibunya berubah menjadi sosok menyeramkan, sementara itu ayahnya berubah menjadi jahat sambil memakan gulungan rambut panjang. Kedua orang tuanya Sukiko pun kemudian menahannya untuk diberikan kepada iblis Tommy yang sangat aneh dan menyeramkan. Bentuknya cukup bervariatif ya, ada yang berbentuk kelabang dan ada yang berbentuk kepala raksasa besar. Pokoknya scene selanjutnya adalah penghabisan semua orang yang dikenal oleh Sukiko, mulai dari ayahnya, ibunya, Toshio, dan yang terakhir adalah Yoshi. Sementara itu, Sukiko mencoba untuk bersembunyi di dalam kamar dan menahan pintu agar iblis raksasa Tommy tidak bisa masuk ke kamarnya. Sukiko. Dengan kekuatan The Power of Camera, akhirnya iblis Tommy pun menjauh. Tapi karena sudah lelah dengan semuanya, Sukiko pun menyerahkan diri secara sukarela kepada iblis jelmaan Tommy. Dan kemudian film ini ditutup dengan adegan yang masih membagongkan ya. Dan gua sendiri masih belum paham maksudnya gimana nih. Ya jadi pasalnya si Tommy kembali hidup dan Tommy versi lainnya pun terlihat dijumpai di beberapa tempat. Kemudian di ruangan gelap terdapat Sukiko yang sedang dihabisi oleh Toshio karena Toshio menganggap bahwa itu adalah Tommy. Padahal si Tommy hanya berada di dalam pantulan cermin.
ようとされてるわよ。 Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film dari Tommy Unlimited. Ya, dari judulnya saja sudah bisa kita simpulkan nih bahwa si Tommy ini tidak terbatas dan tidak akan pernah habis. Mungkin oleh karena itu iblisnya Tommy akan terus muncul walaupun sudah dihabisi dengan cara apapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.